Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang media dalam komunikasi persuasi yang beranggotakan Cindy Fatika Ramadhani, NIM 2100537, dan saya sendiri Elsa Muharani, NIM 2100542. Baik, materi pertama itu pengertian media yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media. Pengertian media menurut para ahli telah dikemukakan selama bertahun-tahun. Semuanya mengerucut pada dua pengertian, yaitu media nirmasa dan media massa. Yang dimaksud dengan media nirmasa adalah media non-massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti surat, telepon, telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, buletin, folder, majalah organisasi, radio amatir, dan lain-lain. Pengertian lainnya merujuk pada media komunikasi massa atau media massa, yaitu berbagai bentuk, alat, dan sistem yang digunakan dalam konteks komunikasi massa. Massa menurut para ahli mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Selanjutnya. Macam-macam media dalam komunikasi persuasi. Yang pertama, surat. Surat adalah lembaran kertas tebal atau karton berbentuk persegi panjang yang ditujukan untuk menulis dan mengirim surat tanpa amplop. Kartu pos tidak hanya terbuat dari kertas atau kertas tebal, melainkan ada juga yang terbuat dari kayu tipis, tembaga, atau kelapa. Di beberapa tempat, biaya pengiriman kartu pos lebih murah dibandingkan surat. Biasanya, kartu pos dicetak oleh perusahaan swasta, perorangan, atau organisasi, dan dikeluarkan oleh otoritas pos yang berwenang. Kartu pos tertua dikirim pada tahun 1840 kepada Theodore Hawk, yaitu seorang penulis yang berasal dari Fulham, London. Selanjutnya. Yang kedua, telepon atau telegram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan telegram adalah berita yang dikirim dengan menggunakan telegraf atau disebut juga dengan kabar kawat. Dengan demikian, telegram adalah pesan tertulis yang dikirimkan dengan menggunakan telegraf dan di mana teks ditulis atau dicetak dan dikirimkan dengan tangan atau teleprinter. Sebelum telepon genggam dan surat elektronik berkembang seperti sekarang, telegram yang sangat berguna untuk menyampaikan kabar yang mendesak atau menyampaikan ucapan selamat hari raya. Kini kita hampir tidak lagi melihat telegram di kantor pos dan menggunakan layanannya. Selanjutnya. 3. Poster atau spanduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Spanduk biasanya diperuntukkan sebagai media publikasi dan promosi suatu produk, lembaga, berbagai macam kegiatan, dan umum atau dibawa dalam demonstrasi atau prosesi. Selain itu, spanduk juga bisa digantung di dalam ruangan dalam acara tertentu. Umumnya, spanduk dibuat dengan cara cetak digital. Yang keempat, pengumuman atau buletin. Buletin adalah media cetak berupa selembaran atau majalah yang berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi atau lembaga dan ditujukan untuk kelompok profesi tertentu. Pengertian lain buletin adalah pemberitahuan singkat kepada publik yang biasanya dikeluarkan oleh sumber terpercaya. Lebih spesifik lagi, buletin adalah berita singkat yang ditunjukkan untuk publikasi atau penyiaran langsung. Selain penampilan berita singkat, buletin juga menyajikan foto atau gambar yang mendukung dan menggunakan bahasa resmi atau bahasa formal. Selanjutnya, Prematur adalah radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio tujuan pertukaran pesan non-komersial, eksperimen nirkabel, pelatihan mandiri, reaksi pribadi, radio sport, dan komunikasi darurat. Istilah amatir digunakan untuk menentukan orang yang benar-benar berwenang yang tertarik dengan praktik radioelektrik dengan tujuan pribadi semata dan tanpa adanya kepentingan komersial. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya itu ada televisi. Televisi adalah salah satu media siaran selain radio yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam bentuk hitam putih dan monokrom atau berwarna, dan dalam 2 atau 3 dimensi serta suara. Istilah televisi juga merujuk pada perangkat televisi, jenis program televisi, atau media transmisi televisi. Televisi adalah salah satu media massa untuk hiburan pendidikan, berita, politik, gosip, dan periklanan. Kelebihan yang dimiliki oleh televisi seperti jangkauan hasil keluaran yang sangat luas, isi bersifat audio, visual, teknologi dan organisasi yang kompleks, isi yang bervariasi, dan lain sebagainya telah membuat para peneliti lainnya tertarik untuk meneliti efek siaran televisi terhadap khalayak. Selanjutnya, ada internet. Era digital dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan kehadiran media baru, yaitu internet. Di era globalisasi seperti sekarang, internet telah menjadi sumber utama informasi dari berbagai belahan dunia. Derasnya arus informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen akibat kehadiran internet sebagai media komunikasi telah menjadikan konsumen belajar untuk mencari informasi yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mencari informasi, konsumen juga memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berjauhan secara geografis. Komunikasi via internet dikenal juga dengan nama komunikasi online atau komunikasi daring. Jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi seperti jejaring sosial, pesan instan, blog, video conference, dan surat elektronik. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, bila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.